Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ketemu lagi dengan saya di kajian kali ini. Kita akan mengkaji pemasaran jasa, ya, service marketing di salah satu bagian mata kuliah manajemen pemasaran. Oke, kita akan bahas nantinya perbedaan produk manufacturer dengan produk jasa, seperti apa perbedaannya, bagaimana kita memperlakukan jasa tersebut sebagai marketing. Ya. Kita pelajari lebih dalam terkait jasa yang membedakan dengan produk manufacturer nantinya. Oke, baiklah kita mulai. Saya coba share screen. Oke, service marketing atau pemasaran jasa di salah satu chapter kali ini mungkin akan kita bahas secara umum jasa itu seperti apa, ya. Oke, perlu kita kaji perbedaan jasa dan produk manufacturer atau produk fisik, ya. Jasa ini memiliki keunikan berbeda dengan jasa spesifik atau jasa fisik, ya. Jadi kita bisa lihat definisi yang pertama menurut Kotler bahwa pengertian jasa adalah unjuk kerja, aktivitas, kegiatan yang ditawarkan oleh satu pihak ke pihak yang lain secara prinsip tidak nampak atau intangible, ya, dan tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan apapun. Produksi bisa terkait dan bisa juga tidak terkait pada suatu produk fisik, ya. Jadi nantinya pun kita menemukan ada perusahaan jasa yang mengaitkan dengan produk fisik, ya, ada barangnya juga, ya. Jadi kita bisa mungkin akan lebih paham setelah kita mempelajari materi ini. Apa sih bedanya jasa dengan produk manufacturer atau barang, ya, jasa dengan barang. Sedangkan barang adalah objek tangible, ya, nampak. Yang nampak kita lihat, bisa kita pegang, bisa kita rasakan. Jadi bedanya spesifik, tangible, dan intangible yang pertama, ya. Jadi menurut definisi RG ini, barang adalah objek tangible yang dapat diciptakan, dijual atau digunakan setelah selang waktu tertentu. Jadi dia memproduksi diproduksi dulu baru dijual, ya. Berbeda dengan jasa yang intangible, tidak tampak, ya. Contohnya mungkin seperti kenyamanan, sebuah hiburan dan kesehatan. Itu biasanya konsumsinya langsung bersama-sama, ya. Tidak bisa diproduksi dulu terus dikonsumsi oleh pasar atau konsumennya. Biasanya dia langsung, ya, langsung dikonsumsi barengan dengan produksi. Nantinya kita lebih jelas di belakang, ya. Yang kedua, sifat jasa adalah perishable. Perishable ini tidak bisa disimpan atau dikonsumsi pada saat diperlukan. Seperti yang mungkin yang saya singgung di depan, bahwa kalau barang kita produksi dulu, kita jual kapan bisa. Tetapi kalau jasa itu tidak bisa disimpan, nih, ya. Jasa perawatan, jasa potong rambut dan sebagainya, ya. Potong rambut itu ya, sekarang barbershop, ya. Disimpan dulu, nanti ada orang datang dipastikan tidak bisa. Itu yang kita artikan perishable. Oke, kita lanjutkan. Jasa diciptakan dan dikonsumsi secara simultan. Biasanya jasa itu dikonsumsi secara simultan bareng-bareng dengan proses produksinya. Saya sampaikan contoh yang barbershop tadi, diproduksi pada saat bersamaan, ya. Oke. Definisi Z. Hamel and Bittner,
mendefinisikan aktivitas ekonomi yang keluarannya bukanlah produk dalam bentuk fisik atau konstruksi. Secara umum konsumsi dan produksinya dilakukan pada waktu yang sama dan nilai tambah yang diberikan dalam bentuk kenyamanan, hiburan, dan kesehatan yang secara prinsip tidak nampak bagi pembeli pertama. Ya, pembeli pertamanya dalam hal ini pembeli tidak bisa melihat, ya, dia bisa merasakan setelah mengkonsumsinya. Oke, ini ada 5 karakteristik jasa, ya. Karakteristik jasa yang membedakan dengan barang, ya. Yang pertama intangibility yang sudah dijelaskan oleh beberapa definisi para ahli yang sudah dijelaskan di awal, bahwa produk tidak nampak, bersifat abstrak, sehingga kesulitan evaluasi alternatif penawaran jasa. Bagi orang yang pertama kali ingin membeli jasa akan kesulitan mengevaluasi alternatif pilihan jasa 1 atau 2 atau A atau B yang akan dipilih. Karena kenapa? Dia tidak nampak. Berbeda dengan barang, ya. Kalau barang kita lihat, kita posisikan dua barang tersebut dan kita bisa mengevaluasi mana yang terbaik, kita pegang, kita rasakan apa perbedaannya, mungkin kelembutan dari kualitas dari kain, mungkin kalau kain, ya, itu kita bisa rasakan. Kalau jasa tidak bisa, ya, kesulitan, ya, bisa ya memang agak sulit, ya. Berikutnya tidak dapat dipajang, ya, diferensiasi sulit dilakukan konsekuensinya karena tidak bisa dipajang seperti barang yang sudah jadi diproduksi. Ini nggak bisa, ya, sebenarnya bisa disiasati dengan mungkin hasil foto, hasil akhirnya, ya, mungkin testimoni pelanggan itu bisa kita gunakan untuk menyiasati atau sebagai strategi dari kelemahan intangibility. Yang keempat adalah tidak ada hak paten. Nah, hambatan masuk entry rendah karena hak patennya tidak bisa menetapkan, ya, seperti produk kita bisa mendaftarkan lebih mudah sebuah produk. Kalau jasa agak susah, ya, karena tadi intangibility, sehingga barrier hambatan masuk itu rendah, sehingga pesaing mudah masuk dalam kompetisi persaingan usaha jasa tersebut. Oke, yang kedua ada inspirability, tidak bisa dipisah. Jadi maksudnya konsumen terlibat dalam produksi. Kontak dan interaksi penting sekali karena kenapa? Konsumen dalam hal ini dia akan berinteraksi secara langsung dalam proses produksinya. Ya, saya contohkan tadi pada saat kita ke barbershop mau potong rambut, kita harus hadir, ketemu, kontak dan interaksi langsung dengan tukang potong rambutnya, ya, what you call hairdressernya, ya, bahasa kerennya. Sehingga yang jadi penting kontak dan interaksi. Kita harus memberikan pelayanan dan servis yang baik, ya, terhadap pelanggan kita pada saat kita melakukan aktivitas produksi jasa tersebut. Berikutnya pelanggan lain juga terlibat, ya. Ini terkait dengan bagaimana kita mengendalikan pelanggan yang lain, jangan sampai dia akan mengganggu pelanggan yang sedang kita layani, ya. Jadi pelanggan mungkin akan datang bersama-sama, kita layani, pastinya pelanggan yang lain juga bisa mengganggu proses produksi jasa di tempat itu, atau sebaliknya akan saling mendukung, ya. Nanti juga kita bisa cerita terkait bahwa pelanggan yang lain merupakan pendukung kualitas dari pelayanan jasa juga, ya. Berikutnya karyawan mencerminkan bisnis, ya. Kita bisa mendesain image, brand image, citra merek kita melalui karyawan, ya. Jadi karyawan kita train sebaik mungkin bagaimana melayani dengan baik, karena kenapa? Karyawan yang berinteraksi langsung mencerminkan suatu bisnis atau perusahaan jasa tersebut. Yang keempat,
kesulitan dalam produksi massal ya, karena keterbatasan operator atau pelayan kita yang kita miliki dalam melayani proses produksi jasa, sehingga untuk produksi massal yang sekian ribu gitu ya, seperti produk atau manufacture atau barang yang kita memproduksi massal bisa sekian ribu unit, sekian juta unit itu bisa. Tapi kalau ini kesulitan ya, karena insecurability, nggak bisa diproduksi di waktu yang berbeda dengan proses konsumsinya ya, sehingga nggak bisa disimpan. Heterogeneity, variability atau heterogeneity ini sifatnya sangat variasi ya, heterogen. Kenapa? Karena standarisasi sangat sulit dilakukan karena proses jasa berbeda dengan membuat barang ya, yang mudah kita bikin desainnya, kita lakukan memproduksi, membuat 1000 unit pun bisa sama standar. Tapi kalau jasa ya kita berupaya, tetapi sulit sekali untuk menetapkan standar. Ya, tergantung pada SDM yang terlibat. Di mana seringkali kualitasnya ya sulit dikendalikan. Kadang-kadang permasalahan di rumah dibawa ke kantor oleh SDM kita atau pelayan penyedia jasa dalam hal melayani pelanggan, itu bisa jadi mempengaruhi ya standarnya agak susah, berubah-ubah, variability, bervariasi. Yang keempat, perishability. Karakteristik jasa itu tidak bisa disimpan, ya, berbeda dengan produk atau barang manufacture. Masalah beban periode puncak ini terkait dengan karena tidak bisa disimpan pada saat periode puncak permintaan, produktivitas akan rendah ya, karena kita langsung melayani pada saat datang banyak konsumen, hotel, rumah makan, barbershop dan sebagainya, pastinya dia akan mempengaruhi terhadap produktivitasnya. Ya, tidak bisa memaksimalkan atau dalam hal ini pelayanannya bisa turun ya, karena tidak bisa menyimpan sebuah jasa atau jasa yang akan kita proses untuk pelayanan, ya, sehingga mereka kecenderungan produktivitasnya lebih rendah pada saat periode puncak. Oke, berikutnya sulit menentukan harga jasa karena masalah terkait dengan masalah penetapan harga ya, karena tadi tidak bisa disimpan sehingga penetapan harganya memang agak sulit, berbeda dengan barang ya, ini bisa bervariasi pada saat supply and demand juga menjadi pertimbangan kita bisa menetapkan harga yang kompetitif. Oke, yang terakhir adalah lack of ownership. Apa ini lack of ownership ini? Pelanggan tidak dapat memiliki jasa. Jasa itu biasanya ya minimal disewakan ya. Pelayanan jasa atau servis ini hanya disewakan, tidak untuk dimiliki sebagian besar seperti barang ya, kita beli barang kita miliki bawa pulang gitu, tidak. Meskipun kalau yang servis ini atau jasa ini bisa dibawa pulang ya, itu bentuknya kepemilikannya bukan sebagai milik dia, biasanya disewakan ya. Pada suatu waktu tertentu dia akan harus mengembalikan produk dalam hal ini produk jasa yang dia sewa ya dalam hal ini. Oke, nanti kita lebih paham dengan melihat jenis-jenis jasa itu seperti apa, macam-macamnya. Ini dan bisnis jasa. Inovasi jasa meskipun belum menyadari sebagai jasa itu disajikan pada konsumen, ATM, home shopping, cetak foto bisa ditunggu. Jadi jasa sebenarnya sebagai suplemen
upaya membuat konsumen puas ya. Contohnya mungkin ATM, ketersediaan mesin ini yang sangat dibutuhkan oleh konsumen, tersedia di mana-mana, home shopping ya, cetak foto bisa ditunggu. Ini salah satu inovasi jasa ya. Oke. Berikutnya meningkatnya partisipasi dalam operasional jasa, home video, pengganti bioskop, contohnya. Jadi, tren bisnis jasa ini juga berdampak pada bioskop ya. Sudah ada home video, pengganti. Sekarang apalagi ada semacam Netflix dan lain-lain ya. Nah, kita bisa berlangganan. Salah satu jasa. Apalagi masa pandemi. Berikutnya adalah makin banyaknya jasa yang siap pakai. Kalau dulu kita kalau mau mengukur tekanan darah harus ke dokter. Kalau sekarang tidak, kita bisa beli. Nah, ini salah satu contoh yang akhirnya kita bisa membeli jasa dalam bentuk barang ya. Ini teknologi ya. Yang tadinya mungkin karakteristik saya jelaskan tidak bisa dimiliki, kalau yang ini bisa dimiliki ya alatnya karena bentuknya produk. Nah, tapi konsultasi dokter dan sebagainya apakah dokter dimiliki tidak bisa. Ya, dia sebatas hanya dimintai saran, pendapat yang memang berharga bagi konsumen ya. Meningkatnya kandungan jasa pada barang konsumsi. Jadi saat ini di dalam barang konsumsi, ya, dalam hal ini ya sebenarnya combine ada dalam bentuk jasa tambahan, ya, servis itu untuk membuat akan bersaing memenangkan persaingan yang ada dengan produk-produk manufaktur barang yang ada di dunia bisnis ya. Nanti kita bicara ada suplemen services yang disiapkan oleh produk manufacturer. Yang nyatanya bahwa sekarang yang jasa tidak hanya jasa, pure jasa. Terus yang barang dia tidak hanya jualan barang, ternyata combine. Ya, barang pakai jasa, jasa juga pakai ada barangnya yang digunakan. Oke, nah ini akan lebih jelas. Kontinum barang dan jasa. Semakin ke kiri tangible, nampak, nyata. Semakin ke kanan intangible, tidak nampak, abstrak ya. Nah, ini kita bisa lihat nih. Kalau yang paling kiri ini adalah garam, kiri ya di saudara. Ini adalah barang atau produk manufacturer yang sangat nampak atau nyata, bisa dipegang, bisa dilihat, bisa dirasakan maksudnya di pengecap ya, indera pengecap kita. Semakin ke kanan, mebel masih tetap masih lebih fisik, deterjen pun masih kelihatan fisik, parfum ini mulai tidak nampak nantinya ya, baunya ada tapi barangnya tidak nampak ya. Tapi botolnya ada Pak, ya botolnya ada, tapi pada saat di jalan kan nggak nampak. Kok ada baunya? Ini semakin intangible, semakin tidak nampak. Ya, ini di tengah hidangan dan di restoran cepat saji sebagian besar, ya restoran yang lain pun demikian. Itu combine ya. Di situ ada barangnya juga ada jasa, tetapi masih masuk kategori jasa ya. Dalam hal ini jasa restoran ya. Dan preparasi perbaikan penerbangan dalam hal ini transportasi ya, pendidikan dan sampai konsultasi ya, konsultasi banyak, konsultasi akuntan, konsultasi bisnis, konsultasi permasalahan hukum dan sebagainya. Itu semakin tidak nampak barangnya, tidak ada barang fisik ya, tapi kita bisa merasakan bagi konsumennya dia merasakan manfaat yang sudah dia dapatkan setelah proses konsumsi jasa tersebut ya. Oke. Kontinum barang dan jasa.
dan kita bisa melihatnya ada barang yang berbasis alat, ya, ada jasa yang berbasis people, ya, basis people. Kalau kita lihat tadi, lihat barang fisik kontinum yang nampak, yang nyata fisiknya, dan yang tidak nyata, semakin tidak nyata atau abstrak, intangible, ya, kontinum. Nah, ini kita lihat dari sisi diagram ini, yang atas adalah equipment base, yang bawah adalah people base, ya. Bagaimana contohnya di sini? Kita bisa lihat kalau mobil itu lebih ke barang fisik, ya, posisinya, dan equipment base, ya. Dan kita bisa lihat McDonald, contohnya restoran, itu ada di tengah dia. Ada equipment base, ada dia posisinya juga di people base, berimbang, ya. Dan bentuknya ada barang fisik, makanan itu, dan minuman, tetapi ada jasa murni yang dilakukan atau disampaikan oleh penyedia jasa restoran, yaitu pelayanan restoran atau makanan tersebut, ya, penyediaan jasanya dan sebagainya. Kalau kita lihat yang atas, radiolog, ya, equipment base, jasa murni, jadi ini ada pakai alat, ya, memeriksa terkait dengan kesehatan, dia menggunakan alat, jasa radiolog ini, dan dia lebih lebih tidak nampak lagi, ya, karena membutuhkan ahlinya, seorang dokter untuk menjelaskan hasilnya, ya, atau seorang radiolog. Oke, dan yang paling bawah, karena dia lebih people base, ya, juga tidak nampak, tidak nyata. Nah, ini salah satunya konsultan, akuntan, ya, akuntan publik, konsultan bisnis, konsultan hukum ada di sini. Ini lebih ke jasa murni, ya. Dan people base, yang menyampaikan atau yang menganalisis itu lebih banyak people, ya, orang, ya, ahli akuntan, ahli jaknis, kebijakan bisnis, ahli hukum, dan sebagainya. Oke, saya kira itu. Oke, ini ada beberapa klasifikasi jasa berdasarkan sifat tindakan jasa. Ini kita lihat penerimanya siapa, manusia atau benda. Sedangkan sifatnya bisa intangible, bisa tangible, ya. Kalau jasa ditujukan pada tubuh manusia ya penerimanya, dan bentuknya lebih tangible, ya, lebih nampak dibandingkan yang tidak nyata. Contohnya apa? Perawatan kesehatan, transportasi. Karena tadi ada kontinum, transportasi itu ada bisnya, ada kursinya. Perawatan kesehatan juga demikian. Ada tempat, kamar, alat-alat kesehatan. Klinik kebugaran, ini alat-alat olahraga, ya, dan jasa potong rambut. Kalau ini benda penerima, ya, perawatan hewan, dalam hal ini juga hewan, ya, yang kita miliki, transportasi barang, perawatan taman, dan yang intangible, jasa ditujukan pada pikiran manusia. Ini pikirannya, ya. Pendidikan, semakin pintar, bioskop, ya, dia semakin senang setelah menyaksikan atau menonton acara televisi, museum, dan sebagainya. Ya, kalau ditujukan pada aset tak bergerak, ini bendanya, contohnya perbankan, kita menyimpan uang di sana, aman, asuransi, jasa bantuan hukum, keamanan, dan sebagainya. Oke, kita lanjutkan klasifikasi jasa berdasarkan tingkat kustomisasi. Tingkat kustomisasi ini jasa disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Pelanggan menginginkan seperti apa, ya, custom, ya, sesuai keinginan. Tapi di sisi lain juga standar. Biasanya perusahaan berapa tinggi dia memiliki standar produk atau jasa yang dia sampaikan nantinya. Contohnya, oke, yang tinggi rendah ini, ya. Kita lihat standar yang ditetapkan oleh bioskop itu pasti tinggi, ya.
standarnya tinggi, ruangnya seperti itu, sebelum masuk harus beli tiket, antri di mana, itu standar ya. Tingkat customization konsumennya minta ini dan itu enggak begitu boleh banyak ya, tidak bisa ya. Mungkin ke depan ini jadi alternatif pilihan pengembangan ya. Saat ini konsumennya kan tingkat customisasinya rendah. Pada saat kita nonton bioskop, restoran siap hidang ya, restoran siap saji, berbeda dengan restoran khusus special customization mungkin ada, tapi sebagian besar tingkat customisasinya rendah di restoran ya. Rapid transit system juga ya, ini apa nih, di Indonesia kereta api gitu ya, saudara nggak bisa nih minta saya macam-macam gitu, saya ingin yang di atas kena angin ya oke dan sebagainya, nggak bisa ya. Kalau yang kita lihat di sini customisasinya tinggi, dan standar perusahaan menetapkan juga tinggi, sama-sama tinggi menetapkan standar. Contohnya jasa telepon. Jasa telepon dalam hal ini penyedia atau operator ya. Kalau dulu telepon yang banyak menggunakan masih sih sekarang ya. Telepon itu tetap dia punya standar tertentu. Tetapi keinginan konsumen, contohnya mungkin saat ini hanya ingin langganan internet saja gitu, itu kita layani juga. Dia punya standar juga, sama-sama memiliki standar tinggi. Ya, elektronik, hotel, nah ini juga hotel dia minta itu ya, kelasnya apa, suite, deluxe atau berbagai macam tingkatan kelas hotel ya. Kalau kelas hotelnya bintang 5 dan sebagainya, tapi pilihan kamarnya mungkin perusahaan penyedia jasa hotel dia punya standar ya, standarisasi tinggi, maksudnya bisa melakukan standarisasi kamar dengan tingkat rendah, menengah sampai atas dia tetapkan sedemikian rupa standar. Demikian pula customisasi, konsumen sebagai konsumen dia juga bisa custom, asalkan dia punya uang yang lebih, dia menginginkan kamar yang mewah, suite, dia akan memilih kamar yang paling mahal. Nah, itu semacam itu ya. Kalau yang rendah dan tinggi ini contohnya operasi bedah ya. Operasi bedah katakanlah kalau konsumennya sakit di tangan gitu, mau bedah itu tangannya, yang customisasinya pasti konsumen tinggi ya. Saya mau memperbaiki ya, dalam hal ini berobat karena tangan saya yang sakit gitu. Dia akan memilih oke, custom. Nggak mungkin rumah sakit atau seorang dokter yang melayani tidak bisa, Pak, saya punya standar gitu. Sebelum tangannya dilayani, kakinya dulu, nggak mungkin ya. Jadi dia harus melayani sesuai permintaan konsumen karena dia merasa sakit tangannya ya. Sehingga standarisasi sangat rendah dilakukan oleh penyedia jasa kesehatan, dalam hal ini dokter yang mungkin yang akan melayani. Penata rambut juga demikian juga. Saya mau potong model seperti ini, kita ya harus melayani ya, customisasinya tinggi. Konsumen menginginkan custom sesuai dengan permintaannya. Ya, oke. Kalau yang rendah-rendah, pertandingan basket, jasa pelatihan, nah ini sama-sama rendahnya ya. Tidak bisa menetapkan standar penyedia jasa, sedangkan penerima atau konsumennya pun demikian. Dia tidak bisa customisasi terlalu tinggi. Pertandingan basket nonton ya sudah standar seperti itu. Jasa pelatihan maupun pendidikan perkuliahan juga demikian ya. Oke. Klasifikasi jasa berdasarkan metode penyampaian jasa. Single site and multiple site ini terkait dengan jumlahnya ya, jumlah tempat outlet pelayanan ya. Tetapi di sisi ini kita bisa melihat sifat interaksi antara pelanggan dan penyedia ya.
pelanggan mendatangi penyedia jasa atau penyedia jasa mendatangi pelanggan. Atau yang ketiga adalah transaksi dilakukan via surat atau media elektronik. Single site and multiple site. Oke, pelanggan mendatangi penyedia jasa, bioskop, jasa potong rambut, kebanyakan ya. Apakah mungkin jasa potong rambut ada yang datang ke kamu? Mungkin sekali ke depan jadi alternatif jenis bisnis yang baru ya, peluang bagi kita. Penyedia jasa mendatangi pelanggan, ya, jasa perawatan taman, jasa pembasmian hama, taksi dan sebagainya. Dan yang dilakukan via surat atau media elektronik, kartu kredit, stasiun TV lokal dan sebagainya. Oke, bauran pemasaran jasa. Oke. Terkait dengan bauran pemasaran jasa, ada beberapa perbedaan dengan pemasaran jasa yang sebelumnya yang pasti product price, place, and promotion, karena di jasa ini dianggap terlalu sempit. Ya. Yang pertama, karena karakteristik intangible pada jasa seringkali diabaikan oleh analisis bauran pemasaran yang 4P, ya. Sehingga perlu P yang lain untuk menyiasati. Terus unsur harga mengabaikan fakta bahwa banyak jasa yang diproduksi oleh sektor publik tanpa pembebanan harga pada konsumen akhir. Oke, 4P mengabaikan promosi jasa yang dilakukan personel produksi ya, pada saat penyampaian jasa, ya, pada saat konsumsi jasa, ya, keterlibatan langsung. Yang keempat adalah 4P mengabaikan masalah dalam mendefinisikan konsep kualitas pada intangible service, ya. 4P juga merupakan arti penting orang atau people, baik sebagai produsen, konsumen maupun co-consumer. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Pelanggan yang lain itu adalah co-consumer, yang membantu konsumen yang lain menjadi lebih lebih puas menikmati jasa yang disampaikan oleh penyedia jasa. Contohnya nanti seperti nonton bioskop, nonton pertandingan dan sebagainya. Itu akan lebih berkualitas atau lebih menyenangkan bagi konsumen daripada dia menonton pertandingan bola sendirian, gitu ya. Sama halnya nonton di televisi di rumah ya. Oke. Berikut adalah bauran pemasaran jasa tadi menjadi 8 ya, yaitu 7P plus customer service. Oke, product price place promotion pernah kita pelajari. People, siapa people? People yang disampaikan bahwa kita perlu memperhatikan people yang ada di perusahaan jasa ya, karyawan yang berinteraksi langsung dengan konsumen ya, juga menjadi salah satu unsur people tersebut. Pelanggan-pelanggan yang lain pada saat proses produksi juga menjadi pertimbangan ya, sehingga kita perlu fokus pada bagaimana people atau dalam hal ini karyawan kita bisa semaksimal mungkin melayani dengan baik. Dengan cara apa? Kita mentrain bahwa konsumen adalah is the king ya, raja yang harus kita layani untuk tujuan jangka panjang perusahaan. Dan berikutnya adalah physical evidence, bukti fisik. Bukti fisik inilah yang menjadi salah satu alat yang bisa kita gunakan untuk menyampaikan kualitas dari jasa tersebut. Bukti-bukti fisik. Contohnya di jasa kita bisa lihat perbankan, restoran dari bangunan fisiknya, dari seragam yang digunakan oleh para pelayan front pegawai depannya ya, sampai mulai parkir hingga satpam dan front office-nya. Ya, itu seragam. Dengan orangnya juga demikian. Kita pilih orang-orang yang good looking ya, good performance. Ya, nggak harus cantik atau ganteng, tapi good looking. Gimana maksudnya, Pak? Ya, intinya
sedap dipandang ya, enak ya, agar supaya konsumen itu menilainya bahwa kualitasnya, oh contohnya mungkin perbankan A ini cantik-cantik front office-nya, itu sebenarnya memang sengaja dipilih, satpamnya pun demikian, yang muda-muda, yang ganteng-ganteng dan sebagainya, karena memang tujuannya untuk menciptakan brand image atau citra agar supaya dinilai secara nyata oleh calon konsumennya, ya, physical evidence, kantor, interior, struk dan sebagainya, brosur itu salah satu physical evidence-nya ya. Struknya harus bagus, kalau beli sesuatu nggak tulis tangan gitu struknya, berbeda dengan struk yang printing ya. Nah, itu salah satu berarti kalau kita bisa belajar lebih banyak di situ ya. Oke, kita lanjutkan ke proses ya. P yang berikutnya, P yang ketujuh, yaitu proses. Jadi kita melihat pentingnya proses penyampaian jasa dalam saat produksi dan konsumsi jasa bersamaan. Berbeda pada saat kita bicara dalam konteks 4P yang lebih fokus ke barang ya, di mana produksi dan konsumsinya bisa dipisah. Kalau yang ini tidak bisa dipisah, sehingga proses menjadi perhatian khusus. Bagaimana proses penyampaian jasanya, sehingga bisa memuaskan atau memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Dan yang terakhir yang menjadi tambahan yaitu yang ke-8, yaitu customer service. Kita sediakan pelayanan pelanggan agar supaya kita bisa memberikan pelayanan semaksimal mungkin. Jika ada pertanyaan yang perlu mereka pahami lebih detail, ya kita sediakan. Apabila mereka komplain, rentan sekali terjadi komplain, kalau kita tidak melayani dengan baik, akan berimbas negatif terhadap terhadap perusahaan jasa, pelayanan maupun perusahaannya ya. Nggak perlu kita sediakan pelayanan customer service ini menjadi sangat penting di dalam bauran pemasaran jasa. Oke, saya kira cukup untuk materi pemasaran jasa kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.